Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca Al-Fatihah. Kita tunjukkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, ibu, bapa kita, guru-guru kita, pengarang kitab ini, waliman ammar hadzal majlis, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Agil bin Usman bin Yahya. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum wa nawwir qabrahum waj'alil jannata maswahum waj'al ya Allah qabrahum rawdah من رياض الجنة ولا تجعل يا الله قبرهم حفرا من حفار النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة ونافعة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Fadhal. Ya, tayamum. Ya, babut tayamum. فليصلى وذكر الحديث وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد وجعلت تراب لي طهورا. Ahsanallahu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa anta radin anna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tayammum, bab tentang cara bertayamum. An Jabir bin Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata shahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli. Wa dzakara al-hadis wa fi hadisi Huzaifah radhiyallahu anhu inda Muslim
wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a wa an aliyin inda Ahmad wa ju'ilat turabu li tahura. An Jabir bin Abdullah, akhir sanadnya Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, semoga Allah redha kepadanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, u'titu hamsan, sungguh aku diberikan 5 perkara, lam yu'tahunna ahadun qabli, yang 5 perkara tersebut tidak diberikan kepada orang sebelum aku. Jadi 5 perkara ini khusus untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di karangan para anbiya wal mursalin sampai yaumul qiyamah. Kagak ada pemberian ini kecuali pemberian ini Allah kasih untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nusirtu birru'bi masirata sahrin. Yang pertama, aku diberi rasa kemenangan. Allah taruh rasa takut itu kepada hati para musuh-musuh masirata sahrin, selama sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi sebelum berperang antara kaum muslimin dengan musyrikin itu perjalanan sebulan. Makanya mereka ini sahabat-sahabat Nabi mulia. Kemuliaan itu nggak bisa tergantikan sampai nanti yaumul qiyamah. Kenapa? Mereka ikut berperang bersama baginda Nabi kita Muhammad. Jiwa, raganya, hartanya, keluarganya semua dikorbankan untuk baginda Nabi kita Muhammad. Perjalanan ini bukan perjalanan dari sini ke depan. Dari Pedati, Kampung Melayu, umpama dekat gak kira-kira? Dekat. Kadang-kadang dari Pedati ke Kampung Melayu aja nggak sampai. Pedati ke Kampung Melayu dekat kan? Dari rumah kita ke musola kagak sampai. Beb, hujan beb. Habib juga tahu hujan. Tapi lihat sahabat yang mereka cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad. Ini kadang-kadang perang ini 3 bulan. Perjalanan 3 bulan. Tapi di situ Allah udah taruh di dalam hati mereka para orang-orang musyrik rasa takut mendengar nama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena haibah, wibawa, karismatik dari baginda Nabi kita Muhammad. Orang kalau udah takut biasanya kagak tenang. Hati kita kalau udah ada rasa takut aja deh, anggota badan kita juga kagak jadi tenang. Dari ngomong udah gagap. Kita takut sama orang, baru dibentak aja, kadang-kadang maaf tak kencing-kencing kita. Karena hati kita udah takut. Begitu juga itu yang Allah kasih kepada kaum musyrikin. Semuanya hati-hati mereka semuanya takut mendengar nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal baru mulai perjalanan. Baru berjalan sehari, baru berjalan 2 hari, karena perjalanan itu jauh. Sebulan perjalanan, belum perang, baru berjalan doang. Untuk menuju medan perang yang ditentukan, itu perjalanan sebulan. Dari situ Allah taruh rasa ar-ru'bu al-khawf, rasa takut yang menyelimuti daripada hati-hati mereka. Ada sebagian yang karena diliputi rasa takut pulang, nggak jadi berperang kepada baginda Nabi kita Muhammad. Belum melihat wajahnya, belum dengar suaranya, baru dengar namanya, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat para anbiya lalu, kagak ada kisah seperti ini. Emang khusus ini semua pemberian Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab, dalam Al-Quran, Allah bacakan tuh ayat-ayat bagaimana Allah kisahkan tentang para anbiya, tapi nggak ada kisah yang lebih hebat kisahnya di dalam Al-Quran tentang anbiya, tentang mursalin, kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Baik daripada kisah keberanian, kegagahan, wibawa, semuanya ada kumpul menjadi satu pada zat mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan untuk aku setiap tanah-tanah yang kalian dapati masjidan, untuk tempat sholat. Kita musafir kemana-mana, masuk ke hotel ada, itu tanah Allah jadikan suci buat umat baginda Nabi kita Muhammad. Kalau kaum yang lain, agama yang lain, khusus tempat ibadahnya khusus. Kalau kita kan bisa. Seandainya kata maaf kita kagak mampu untuk berjamaah di masjid ataupun di musola, di rumah kita bisa gak kira-kira? Bisa. Di jalanan
Apalagi kalau kita sholat tarawih itu. Ya Allah, subhanallah. Kemarin, puasa kemarin, malam 21 di Empang Bogor. Kadang-kadang di pinggir-pinggir toko, di pinggir-pinggir jalan, atau maaf, di situ maaf, kadang-kadang lubang saluran. Saluran itu samping saluran, kita sholat di situ. Itu khususiyah untuk baginda Nabi kita Muhammad. Nah kalau nabinya udah khususiyah, otomatis umatnya juga menjadi umat yang khususiyah, gitu aja udah. Nggak ada umat yang lebih mulia, yang terbaik daripada umat-umat mursalin anbiya yang lain, kecuali umat baginda Nabi kita Muhammad. Pantasnya kita bersyukur. Kita bersyukur sebagai umat baginda Nabi kita Muhammad. Ciri-ciri umat Nabi Muhammad, umurnya nggak lama, 60-70. Kalau sekarang pasaran umur udah berkurang. Pasaran umur udah berkurang. Kalau dulu 60-70. Kalau sekarang 40 udah banyak yang meninggal. Yang serangan jantung, yang stroke, yang lain-lain, yang kena angin duduk, tiba-tiba meninggal dunia. Aneh punya riwayat dari atas umur panjang-panjang. Habib Utsman 99 tahun. Aneh punya kakek Habib Agil itu 56 tahun. Jid aneh Habib Muhammad bin Agil yang dulu mengajar di sini. Orang-orang tua kita tahu tuh Habib Muhammad bin Agil, atau yang lebih dikenal dengan Habib Agil. Meninggal umur 84. Sayyidil Walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Agil bin Utsman bin Yahya meninggal umur 77. Tapi aneh punya kakak 2 orang, itu meninggal masih muda. Yang pertama saya punya kakak Said Ahmad Zahir, umurnya 56. Yang kedua Sarifah Laila binti Habib Naufal bin Yahya, umur 31 tahun. Nah, jadi aneh kalau ngelihat yang tua-tua bukan malah takut jadinya, jadi gemeter sendiri. Kalau seandainya kata pasaran umur itu, pasaran umur, kita lihat gitu, yang namanya umur itu meninggal tergantung pasaran biasanya gitu, kita aman. Lah Habib Utsman 99. Habib Muhammad bin Agil 84. Saya punya abah Sayyidul Walid 77. Pantasnya Habib Mahir 80. Nah, tapi begitu ada yang meninggal, aneh punya kakak 2 orang di atas. Yang pertama umur 56, yang kedua umur 31. Ini hati kadang-kadang jadi ada rasa takut. Ini kadang-kadang kan anak muda ngeliatin yang orang tua mulu, bener gak kira-kira? Yang udah kadang-kadang maaf, rambutnya udah pada putih semua, giginya udah kagak ada. Kadang-kadang jalan aja susah, tapi awet. Pantasnya kan yang kayak begitu duluan yang berangkat. Pantas-pantasnya gitu, pantas-pantasnya. Bener gak kira-kira? Yang giginya udah pada kagak ada. Yang jalan kadang-kadang maaf, kalau mau bangun nggak bisa kayak kita langsung bangun, pakai duduk dulu sebentar, gemeter-gemeter, geremet-geremet, baru bangun. Nggak ada ceritanya orang lebih di atas 60 atau 70 begitu bangun dari tempat tidur langsung lompat gitu, kagak ada ceritanya. Biasanya kalau kata Haji Hasan bisa jatuh. Biasanya tuh dia duduk dulu tuh. Dia duduk dulu, udah enak baru dia bisa melangkah kakinya. Coba kalau kayak kita, umur 20, umur 30, 40, lompat dari tempat tidur. Kalau orang tua, coba-coba deh. Kalau kagak palanya kena vertigo, muter, abis itu jatuh, geledak. Artinya kadang-kadang seperti itu, umur yang kita kagak tahu. Rahasia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai maaf kita ngelihat yang tua, jangan, belum tentu. Yang tua duluan belum tentu, nggak ada jaminan. Nah Habib tadi aneh ceritain kalau pasaran umur kan panjang-panjang, ya minimal deh, minimal umur 77 kayak aneh, 70 kayak. Sekarang umur 30, kadang-kadang udah deg-degan. Berapa banyak ulama-ulama kita yang meninggal umur 40? Al Habib Munzir bin Fuad Al Musawa 40, lagi muda-mudanya. Saya punya mertua, Sayyidil Habib Ahyad bin Abdullah bin Umar bin Ahsan, 52 tahun. Lagi sedang-sedangnya, lagi gagahnya, lagi naik namanya. Tuh, kadang-kadang umur seperti itu. Enggak kudu ngelihat, oh ini orang lagi naik namanya, lagi tenar, lagi terkenal, tidak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Begitu aja. Habis bagaimana kita isi sisa daripada umur kita untuk taat kepada Allah. Begitu aja udah. Dengan melakukan kebaikan-kebaikan sebisa kita.
Sebisa kita, apapun itu. Kita bangun malam, kita tahajud, kita baca Quran sebisa kita, duduk ngaji. Niatin semua sisa-sisa umur kita untuk mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Perbuatan sunnah hatta yuhibbu, sehingga mereka, Allah dan Rasul, cinta kepada kita. Itu kalau kita ziarah ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas pintu makam makbarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tulisan. Yang tulisan itu bertuliskan inna syafaati li ahlil kabair min ummati. Sesungguhnya syafaatku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu untuk para pendosa-pendosa besar daripada umatku. Dengan catatan satu, kalau kita meninggal dalam keadaan Islam, begitu aja udah. Orang kalau udah meninggal, mati dalam keadaan Islam, mereka udah selamat. Orang tua kita udah meninggal dalam keadaan Islam, selamat. Guru-guru kita meninggal dalam keadaan Islam, selamat. Saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, mereka dipanggil oleh Allah dalam keadaan Islam, selamat. Tergantung kita belum selamat. Karena kita nggak tahu, nggak ada jaminan kita mati dalam keadaan Islam. Padahal Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali kalian meninggal dunia, artinya keluar ruh kita dari jasad kita, kecuali kita dalam keadaan Islam, Muslim, berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti berapa banyak umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghadap Allah dengan begitu banyak dosa-dosa. Ada yang lebih besar daripada dosanya lebih besar daripada gunung Uhud. Ada yang dosanya lebih banyak daripada buih-buih di lautan. Tapi dia meninggal dalam keadaan Islam. Ini orang berhak mendapat syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalimat tersebut yang tertulis di atas, di ujung pintu makam baginda Nabi sallallahu alaihi, inna syafaati li ahlil kabair minal ummati. Allahumma salli wa sallim. Tergantung apa kita isi dari sekarang. Isi dengan apa tadi tuh, jalankan kewajiban, jauhin daripada larangan, kerjain perintah-perintah Allah, jauhin larangan sebisa kita. Daripada yang sunnah-sunnah. Kalau kita bisa tambah lagi 2 rakaat. Kalau kita bisa tambah lagi 2 rakaat. Udah enak, belum tentu. Umpama kita bangun malam, belum tentu besok malam kita bisa bangun. Sekarang kita duduk majelis taklim seperti ini, belum tentu malam Sabtu yang akan datang kita juga bisa berkumpul. Mumpung masih ada waktu sisa-sisa sebelum Allah panggil kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, suatu ketika Allah pasti panggil kita. Semua orang pasti bakal merasakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita pengen itu yang Allah panggil. Nanti kita dipanggil dalam keadaan panggilan seperti, jangan panggilan-panggilan murka, jangan panggilan-panggilan yang bakal membebankan kita, jangan panggilan-panggilan yang bikin hati kita nggak redho lantaran perbuatan dosa, perbuatan maksiat, waktu yang Allah kasih sama kita lalaikan begitu saja. Itu kan semua ada hitungan, ada hisab minallah, daripada Allah Subhanahu. Kadang-kadang kita nggak tahu itu kematian datangnya seperti apa. Kita nggak tahu. Ada orang yang maaf, mati itu dalam keadaan dia berdiri, ada. Lagi diri, ada. Lagi duduk, ada nggak kira-kira? Ada. Lagi tidur, ada. Lagi sujud, ada. Ada. Lagi duduk ngaji, ada. Lagi tawaf, ada. Lagi pergi haji, ada. Lagi umroh. Yang matinya di atas pusar perempuan, panti pijat, ada gak kira-kira? La haula. Ada juga yang mati di atas pusar panti pijat, ada gak kira-kira? La haula wala quwata. Kita nggak tahu. Udah ketahuan orang tersebut matinya dalam keadaan su'ul. Bagaimana mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad? Begini kan udah suatu kemungkinan, kebesaran pemberian Allah, anugerah Allah yang luar biasa buat kita. Nggak ada yang Allah kasih para anbiya, para rasul-rasul kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 pemberian.
Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan kami jadikan wa ju'ilat dan dijadikan oleh aku al ardu itu yang namanya bumi itu masjidan, tempat untuk salat dimanapun. Bumi-bumi Allah jadikan suci untuk umat baginda Nabi kita Muhammad, wa tahuran dan sebagai pembersih. Fa ayyuma rajulin adrakat shalah. Apabila mana-mana seorang kalian mendapati waktu sholat udah datang, waktu sholat udah berkumandang, kan kadang-kadang maaf kita bisa lihat diri kita. Azan subuh di mana diri kita? Tanyain aja, di mana diri kita, di mana keluarga kita, di mana anak kita. Azan subuh. Makanya sering berkali-kali Habib ngomong, orang yang rugi apabila dia bangun pas azan subuh, rugi. Pas azan dia baru bangun, rugi. Apalagi bangunnya jam 5. Apalagi baru bangun jam 6. La haula wala quwata. Capek, Beb. Pulang malam, Beb. Pulang malam. Kalau ada niatan, bisa gak kira-kira? Ada niatan? Bisa. Zaman sekarang kan alhamdulillah. Di kampung kita masjid ada 10. Musola ada 10. Semuanya azan. Pernah dengar gak kira-kira? Ada masjid azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu musola kecil ngomong begini, kita nggak usah azan, cukup yang azan masjid yang gede aja. Pernah dengar gak kira-kira? Pernah dengar gak kira-kira? Ada 10 masjid di kampung kita, semuanya azan. Ada musola 10 di kampung kita, 10-10-nya itu musola. Alhamdulillah kita kagak bangun. Alhamdulillah. Salah Habib ngomong 10 masjid azan, musola, tapi alhamdulillah kita kagak. La haula wala quwata. Tanyakan deh diri kita, tanyakan kalau subuh, azan subuh di mana kita? Begitu aja udah. Yang tahu diri kita, kita. Yang kenal diri kita, kita. Yang tahu percis diri kita, ya kita. Orang lain nggak bisa tahu. Orang lain cuman hanya sekelebatan mata. Oh, ini orang ada sholat subuh berjamaah. Oh, ini orang kagak ketemu-temu. Oh, ini orang rajin untuk duduk majelis taklim. Oh, ini orang datangnya pas penutupan. Salah lagi Habib ngomong. Benar gak kira-kira? Yang namanya orang hanya tahu sekelebat mata. Sepanjang daripada mata ini memandang. Begitu aja udah. Oh, ada yang hadir sholat subuh berjamaah. Fulan bin Fulan selalu hadir. Selalu kita lihat, berarti menunjukkan ini orang soleh, tanda-tanda orang soleh, tanda-tanda orang yang baik, tanda-tanda orang yang mempunyai keberkahan, begitu aja udah. Oh, ini orang istiqomah, walaupun udah tua, hujan, tapi pengajian sampai hadir, berarti ini orang punya keramat, begitu aja udah. Tapi alhamdulillah kita masih muda, sehat badan kita, nggak sakit. Makan 2 piring, nambah. Begitu taklim kagak ngaji, tandanya apa kira-kira? Ya. La haula wala quwata. Kan semua ada tanda-tanda ini. Ada tanda-tanda nih. Yang datang pas penutupan doang ada. Yang datang ngebungkus doang ada gak kira-kira? Ada semuanya. Anas ajenas. Manusia macam-macam begitu aja udah. Cuman kita bisa jadikan diri kita yang kayak gimana? Jadi orang yang baik, beramal baik, mengikuti jalan yang baik, kumpul bersama orang-orang yang baik. Atau maaf sebaliknya, nggak kenal kebaikan dalam hati kita. Nggak ada rasa takut nanti kita bakal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada rasa takut nanti kita bakal masuk ke dalam kubur. Nggak ada rasa takut nanti ruh kita bakal berpisah daripada jasad kita. Begitu aja udah. Itu kan pasti. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Tapi pasti ruh ini bakal berpisah daripada jasad yang kita cintai. Begitu aja udah. Fal yusolli, maka hendaknya kamu kerjakan sholat mumpung masih bisa. Orang ibadah paling enak di saat badan lagi sehat. Udah begitu aja. Udah paling enak. Udah paling enak kita melakukan ibadah di saat badan kita lagi sehat. Baca Quran enak. Tanpa kita sadari kita buka Quran. Kita baca ayat per ayat sampai kadang-kadang satu ain ketemu ain, satu lembar ketemu lembar tanpa kita sadari. Ujung-ujungnya 1 juz setiap kita baca.
Udah gitu netes air mata kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keberkahan Al-Qur'an. Kita punya hajat. Kita minta hajat kita melewati daripada bacaan Al-Qur'an. Orang tua kita bisa buktinya. Habis sholat subuh nggak ada ceritanya orang tua kita tidur, kagak ada ceritanya. Habis sholat subuh, pulang sholat subuh berjamaah, dia masih punya wudhu, namanya orang tua. Pasti kan pakai kacamata. Teriak deh, kemana kacamata gue? Biasa namanya orang tua, kadang-kadang dia udah pikun. Kacamata ditaruh di sini di atasnya nih, diterak-terakan. Mana kacamata? Ya namanya orang tua. Seisi rumah dimarah-marahin. Kurang ngajar anak gue, kacamata gue dimainin. Padahal ini kacamata adanya di kepala nih, namanya orang sudah tua. Tapi tetap walaupun pikun, dia duduk menghadap kiblat, ambil lekarnya, baca Quran. Orang tua kita sampai kapan? Sampai akhir hayat. Bisa buktinya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, di rumah kita. Ada bapak kita begitu kerjaannya, ibu kita begitu kerjaannya. Depan muka kita. Contoh itu jangan yang jauh-jauh. Contoh itu ambil yang paling dekat yang kita lihat. Begitu aja udah. Siapa yang kita lihat? Orang tua kita. Siapa yang kita lihat? Guru-guru kita. Orang-orang tua kita, orang guru-guru kita, wabil khusus di kampung kita, pedati Kebonanas, semuanya sumber keberkahan semua. Buat siapa? Buat kita rame-rame. Tergantung kita mau ambil apa kagak. Kan kadang-kadang berkah itu nyata, nampak. Tapi kalau kita tutup hati kita tutup mata kita tutup pendengaran kita, bagaimana kita bisa ngambil keberkahan tersebut? Nampak, udah diajarin. Kita diajarin dulu sama orang tua kita, bawel orang tua kita. Guru kita sabar, nasihatin kita, bimbing kita, ngasih jalan kita menuju Allah, menuju baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarul hadis wa fi hadis Huzaifah radhiyallahu anhu inda Muslim, dan menurut hadis Huzaifah radhiyallahu an, semoga Allah redha kepadanya, inda Muslim, menurut Imam Muslim, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan Allah jadikan tanahnya itu suci bagi kita. Idalam najidil ma', apabila kita tidak mendapatkan air. Yang dimaksud adalah tayammum. Artinya nggak ada tuh dispensasi orang untuk meninggalkan sholat. Lagi sehat, masih gagah, muda, cuman nggak keluar air, disuruh tayammum. Bener gak kira-kira? Kita sehat, badan kita sehat, gagah, nggak sakit. Cuman air kagak ada. Kita nggak dapet di air di kampung kita, nggak keluar. Umpama musim kemarau, umpama nggak keluar. Habis itu ada dispensasi. Libur dulu sholat sampai keluar air. Tidak, ada tanah. Kita disuruh tayammum. Itu yang dalam keadaan kemarau. Tapi lihat, nggak ada untuk umat baginda Nabi SAW kemarau yang berkepanjangan, kagak ada. Coba kalau kita ngerasain seminggu aja kemarau, kagak enak. Tapi mustahil untuk umat baginda Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena nabinya adalah Nabiur Rahmah. Nabinya memberi rahmat untuk umatnya semua. Alhamdulillah sampai sekarang kita nggak teriak kekeringan, kagak. Kita nggak pernah teriak kelaparan, kagak. Sesusah-susahnya kita nggak pernah keluar atau keluar dari mulut kita teriak kelaparan. Semua karena umat, karena baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah jelas semua pemberian Allah, pantas kita syukuri dengan apa? Tambah amal-amal soleh yang kita kerjakan. Begitu aja udah. Wa an Ali inda Ahmad, dan menurut Imam Ali inda Ahmad, daripada Imam Ahmad, waju ila turabuli tohuran, dan Allah jadikan tanahnya itu sebagai pembersih suci. Artinya silahkan, otomatis dengan cara-cara yang dianjurkan, bukan dengan sembarangan aja, bukan belepotan aja, ada cara-caranya, ada tata caranya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gabung.